Shalom, pagi bersama teduhkan kepala, pejam mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami ada sebagaimana anak-anak Tuhan. Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami. Maka sebelum kami mengadakan akses lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Sucikan hati, pikiran kami, angan-angan kami. Roh Kudus tetap mengurapi kami, sehingga kami boleh diberkati buat firman-Mu. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat 16. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu malah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kami capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Firman Allah mengingatkan kita pada pagi ini pada ayat yang 10. Yang ku hendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Betapa penting kita mengenal Tuhan. Jangan kita mengenal hanya dari luar kata orang, tapi mengenal secara dalam. Mengenal bagian genesko, ada hubungan suami istri. Mengenal bukan kulitnya, tapi mengenal secara dalam. Betapa penting kita mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Siapakah Tuhan yang kita muliakan? Siapakah Tuhan yang kita layani? Siapakah Tuhan yang berikan panjang umur? Mengenal. Kalau hanya saudara mengenal kulitnya, tapi mengenal dalam genesko, baik hubungan suami istri. Yang mengenal suami, yang mengenal istri, itulah suami atau istri. Karena ada hubungan yang dekat. Kita perlu dekat kepada Dia. Kita semakin mendekatkan Dia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia tidak lama akan datang. Sudahkah kita mengenal Dia dengan benar, tepat dan benar? Dan Alkitab mengenal Dia. Firman Allah yang ku kehendakilah mengenal Dia. Mengenal Dia. Dia bukan manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tinggalkan kealahan, dia jadi manusia. Itulah cintanya. Cintanya. Dia rela menjadi hamba yang paling hina. Dia rela menderita, dia rela dicambuk, dia rela diludahi, ditinju, bahkan dicambuk sampai 40 kali. Mahkota yang dipakai adalah mahkota duri.
dia lakukan karena cinta pada saudara. Dia mengasihi manusia supaya jangan satu manusia binasa. Inilah cintanya yang luar biasa kepada manusia yang berdosa. Kalau saudara mengenal dia, semakin tahu saudara semakin cinta. Betapa dia mengasihi saudara. Kalau saudara sebagai seorang anak, kalau saudara mengenal mama saudara, bagaimana pengorbanan orang tua ketika melahirkan kita sebagai anak antara hidup dan mati. Bagaimana pengorbanan orang tua ketika kita masih kecil, kita sekolah, mama kita ikut sekolah. Ketika kita sakit, mama kita ikut sakit. Dia merawat kita sedemikian rupa. Dia rela bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan kita atau memelihara. Kalau saudara merenungkan tentang kasih orang tua, saudara tidak akan merasakan, tidak bisa akan melakukan sesuatu yang tidak baik buat orang tua kita. Justru kita ingin membalas. Apalagi Tuhan, dia memberikan nyawanya untuk keselamatan saudara dan saya. Bahkan dikatakan bukan saja mengenal, tetapi dikatakan juga pada ayat 10b ini, dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, kuasa kebangkitan. Firman Allah katakan dalam 1 Korintus 15, musuh yang terakhir itu maut. Maut telah dikalahkan, berarti dia bangkit. Siapa yang bisa? Nabi mana yang bisa nyatakan dia mati langsung bangkit? Tidak ada, hanya Yesus. Ya. Nabi mana yang berkata yang bisa bangkit dari mati? Hanya Yesus. Mengenal kuasa. Hei maut, di mana sengatmu? Inilah kuasa kebangkitan. Ya. Kuasa kebangkitannya. Apa yang saudara khawatirkan, apa yang saudara bingungkan, apa yang saudara cemaskan. Ya. Hai maut, di mana sengat? Berarti dia hidup. Ya. Berarti dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dari kematian. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jelas Alkitab berkata, maut tidak berkuasa atas dirinya. Berarti dia menang. Berarti dia menang. Berarti dia menang. Kalau dia menang, berarti dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Amin. Dia sanggup menyelesaikan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup membuka jalan buat saudara. Dia sanggup menyelesaikan persoalan yang sulit apapun, karena dia hidup. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ingatkan kami kembali berfirman. Biar kami mengenal Engkau lebih dekat dan mengenal Engkau dengan kuasa kebangkitan. Engkau tidak mati selama-lamanya, tapi Engkau hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Kami teraukan masalah hidup kami semua kepada Bapa di surga. Sebentar kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI dan Polri. Biarlah mereka takut kepada Tuhan. Hikmat yang dari surga Kau berikan sebagai memimpin negara kami dan tugas masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.